Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita insyaallah akan melaksanakan salat tarawih malam yang ke-27. Keutamaan salat tarawih malam ke-27 yaitu orang yang salat tarawih melewati sirat di hari kiamat seperti kilat yang menyambar. Sebagaimana hadis Nabi, wa fil lailatis sabi'ati wal ishrina jaza yaumal qiyamati 'ala sirati kal barqil khatifi. Artinya, di malam ke-20 ia datang di hari kiamat di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Lanjutannya dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang dililit banyak hutang yang sudah jatuh tempo. Gharim yang berhak menerima zakat itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang berhutang karena didesak kebutuhan yang bukan kemaksiatan. Ia berhak menerima zakat apabila tidak mampu melunasi hutangnya sekalipun ia adalah seorang pegawai. Yang kedua, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Ia berhak menerima zakat untuk menyelesaikan pertikaian sekalipun ia adalah orang yang kaya raya. Yang ketiga, orang yang berhutang karena untuk kemaslahatan umum, seperti membebaskan tawanan, memakmurkan masjid, dan sesamanya. Ia berhak menerima zakat meskipun ia orang kaya. Yang keempat, orang yang berhutang karena menanggung beban hutang orang yang tidak mampu. Yang ketujuh, sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah orang-orang yang berjihad membela agama Allah dan tidak mendapat gaji dari negara. Mereka berhak menerima zakat sekalipun orang kaya. Keterangan dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa Imam Al-Qaffal dalam tafsirnya telah mengutip pendapat sebagian ulama fikih bahwa zakat itu boleh diberikan untuk segala bentuk kebaikan seperti mengkafani jenazah, membangun jembatan, benteng, masjid, dan lain-lain. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kebetulan lewat di tempat itu. Ia berhak menerima zakat apabila kehabisan bekal dan perjalanannya tidak untuk maksiat, yakni perjalanannya diperbolehkan oleh syariat meskipun hanya sekedar rekreasi. Keterangan, seorang yang bepergian dengan tujuan maksiat tidak berhak mendapatkan zakat sehingga ia bertaubat dari tujuan maksiatnya. Begitu juga tidak berhak menerima zakat orang yang berpergian dengan tanpa tujuan yang jelas. Keterangan, masing-masing dari 8 kelompok di atas tidak boleh kurang dari 3 orang kecuali amil, maka cukup 1 orang saja. Kemudian besarnya zakat yang diberikan. Besarnya zakat yang diberikan kepada amil adalah sebesar ujrat al-misli, ongkos yang layak dengan tugasnya. Sedangkan kelompok yang lain diberi zakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Orang-orang yang tidak boleh diberi zakat meskipun termasuk dalam 8 kelompok di atas itu ada 5. 1. Orang kaya kecuali ia termasuk kelompok sabilillah atau gharim. 2. Budak selain budak mukatab. 3. Bani Hashim dan Bani Muthalib. 4. Orang kafir. 5. Orang yang wajib diberi nafkah biaya hidup oleh orang yang berzakat. Demikian yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap menambah ilmu pengetahuan serta memperdalam agama kita sebagai sunnah-sunnah puasa, serta menggunakan waktu yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.